Hai, selamat datang di channel Jo Puma Art. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Video ini adalah lanjutan dari video yang aku upload terakhir kali di channel ini sebelumnya. Ini mengenai kelanjutan dari kisah papaku. Sebenarnya aku nggak manggil papaku itu papa sih. Jadi nanti di video ini akan aku panggil Babe. Itu panggilan kesayang kami. Jangan lupa di subscribe dan komen ya. Sejak mendapatkan serangan stroke yang pertama, Babe itu jadi sering banget juga kena vertigo. Dan jam-jam kritisnya itu jam-jam sore, jam 5 sore sampai jam 6 sore ke atas. Jadi akhirnya kami memutuskan selama Babe tinggal bareng kami mengubah semua pola hidup Babe. Kami kasih makanan-makanan sehat dan juga kami suruh Babe untuk olahraga secara teratur. Akhirnya puji Tuhan, setelah semuanya dilakukan, Babe jadi jarang banget vertigo. Nah, karena jarang vertigo, Babe jadi memohon kepada mamaku untuk kembali lagi ke Medan. Karena Babe khawatir selama Babe tinggal bersama-sama dengan kami, semua urusan Babe di Medan jadi berantakan, gak ada yang urus. Babe juga bilang takutnya nanti opung boru di sana nggak ada yang urus juga, jadi Babe tuh khawatir. Mamaku tuh langsung pusing dan akhirnya kasih tahu ke kami, dan kami juga pusing karena kami takut semua pola hidup sehat yang udah kami perbaiki selama Babe tinggal bersama-sama dengan kami itu nggak Babe jalankan selama Babe di sana. Tapi karena Babe mukanya melas banget dan memohon banget sama kami untuk memperbolehkan Babe kembali ke Medan. Akhirnya Babe kami izinkan untuk kembali ke Medan, tapi dengan syarat ada orang yang menjaga Babe selama Babe ada di Medan. Setelah sampainya di Medan, Babe langsung telepon Namboru untuk memasak daging dan ayam. Aduh, emang dasarnya Babe tuh gak bisa lepas dari daging. Padahal baru sakit tapi udah nyuruh Namboruku untuk memasak daging. Jadinya ya udah deh, Namboruku masak daging. Terus habis itu setelah masak, Namboruku bawa masakannya ke rumah opung dan akhirnya mereka makan bersama di sana. Jadi Babeku itu ke sana itu bareng sama bapak tua. Akhirnya mereka makan dengan penuh sukacita bersama juga dengan opungku di sana. Opungku tuh udah kangen banget sama Babe karena lumayan lama juga Babe meninggalin opung boru. Soalnya Babe harus menjalani beberapa pengobatan bersama kami di Jakarta. Opung boruku tuh udah tua banget, gak bisa lagi melihat dengan baik ataupun ngomong atau berbicara dengan orang lain dengan baik, dengan normal. Tapi walaupun begitu, opung boru masih bisa mengenali orang. Jadi waktu Babe datang tuh opung boru langsung sambut dan juga memanggil namanya Babe karena saking senengnya. Nah, selama di sana Babe itu ngurusin semua persawahannya, naik motor sendiri sambil bonceng bapak tua sih. Cuman yang ngendarain motor tuh Babe sendiri. Bolak-balik kesana kemari ngurusin sawah, ngurusin hasil panen, ngurusin upah pekerja. Sampai akhirnya Babe kumat lagi vertigonya. Dan ternyata orang yang harusnya menjaga Babe selama di sana berhalangan datang. Akhirnya Babe telepon mama dan memohon mama untuk segera menemani Babe di sana. Dan akhirnya pun mama terbang ke Medan dan perjuangan kami pun dimulai lagi. Selama mama berada di sana sambil menemani Babe, mama dengan sekuat tenaga mama membawa Babe untuk mencoba beberapa pengobatan alternatif untuk kesembuhan ataupun pengobatan dari Babe. Tapi semuanya tidak membuahkan hasil yang kami harapkan. Akhirnya mama membawa Babe untuk terbang kembali ke Jakarta, dan sewaktu mama dan juga Babe sudah sampai di bandara, abang iparku dan juga kakakku segera membawa Babe ke rumah sakit. Dan sempat kami coba membawa Babe ke sana, dan waktu dulu Babe sempat kondisinya membaik sewaktu habis dari rumah sakit itu. Tetapi sayangnya pada saat
Mereka, abang iparku, kakakku, dan juga mama, dan juga babe sudah sampai di rumah sakit. Suster menolak untuk merawat inap babe. Dan babe waktu itu menangis dan kesakitan, maunya dirawat inap di sana saja, tapi karena suster menolak, akhirnya kakakku, abang iparku, dan mamaku membawa babe ke rumah sakit di dekat rumah kakakku saja. Selama dirawat di rumah sakit tersebut, kondisi babe memburuk dan babe juga merasakan bahwa kondisinya melemah. Akhirnya karena babe mengatakan kondisinya memburuk dan babe bercerita kepada mamaku juga memberitahukan kepada kami untuk membawa pulang saja babe dan merawat babe di rumah. Selama di rumah, kami membawa babe ke akupuntur dan juga kami memanggil ahli fisioterapi untuk membantu melatih fisioterapi babe di rumah kakakku. Semua yang terbaik kami sudah lakukan demi kesembuhan babe. Tetapi kondisi babe berangsur-angsur menurun. Ngapain, Pak? Maunya tidur terus. Babe Ya, semakin melemah. Bahkan babe tidak mau membuka matanya karena kata babe kalau babe membuka matanya, babe merasakan begitu sakit di kepalanya. Akhirnya kami membawa babe kembali ke rumah sakit. Pada waktu babe sampai di rumah sakit tersebut, dokter dan juga para perawat mencek kondisi babe dan mengatakan bahwa babe sudah tidak bisa lagi dirawat di ruang biasa. Babe harus dipantau dengan konsisten di ruang intensif, di mana di ruang tersebut tidak boleh ada pengunjung maupun keluarga yang menunggu babe di sana. Benar-benar yang boleh masuk dan menjaga, merawat, menunggu babe hanya petugas dan perawat serta dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut. Keluarga maupun pengunjung hanya boleh menunggu di ruang tunggu di luar. Dan di rumah sakit itulah pertama kalinya babe akan dipasang selang NGT dan juga kateter. Selang NGT untuk makan karena babe sudah tidak bisa lagi menelan baik itu makanan maupun air. Dan babe juga dipasang selang kateter karena babe sudah tidak bisa lagi berjalan sendiri. Pada waktu dipasang, babe memberontak. Babe mencabut dengan tangannya sendiri semua selang-selang tersebut, dan darah pun keluar dari hidungnya waktu babe mencabut selang itu. Karena babe selalu memberontak, akhirnya perawat dan juga kami keluarga menyetujui untuk mengikat saja tangan babe agar selang-selang yang dipasang tidak dicabut lagi. Karena babe kondisinya tidak membaik, akhirnya kami sekeluarga berunding untuk segera membawa babe ke RSPAD dan kami pun setuju untuk mencoba metode penyembuhan DSA yang pada waktu itu banyak sekali direkomendasikan untuk menyembuhkan babe. Tetapi semua tidak berjalan sesuai dengan yang kami harapkan.